Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram dengan syarah Subulus Salam. Hadis yang ke-956. Enggak tahu ini sudah apa belum ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nas indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tuqbi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Inna syarran nas, sesungguhnya seburuk-buruknya manusia, ya Pak ya, indallahi, mungguhi Gusti Allah, ada di sisi Allah. Sejelek-jelek apanya? Mangzilatan, derajatnya. Jadi manusia yang paling rendah derajatnya di sisi Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, yaitu ar-rajulu, seseorang atau seorang laki-laki, yufdi ilam ro'atihi, ya, yang mendatangi istrinya, ya, yang mendatangi istrinya, kemudian wa tuqbi ilaihi, ya, yufdi ilam ro'atihi wa tufbi ilaihi, dan juga istrinya yang mendatanginya. Apa maksudnya ini? Jadi berhubungan suami istri, ngoten mawon, ya. Seburuk-buruknya derajat manusia itu adalah seorang laki-laki yang berhubungan suami istri atau mendatangi istrinya, istrinya juga melayaninya, tapi summa yang syuru sirroha, ya. Kemudian seseorang itu membeberkan, ya Pak ya, menyebarluaskan sirroha, rahasianya ketika berhubungan suami istri itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya Pak ya, menceritakan, ya, hasil garap PR kula jenengan itu loh Pak, ya, kepada orang lain walaupun pada istrinya sendiri. Itu derajat yang paling rendah di sisi Allah. Apalagi kalau sampai berapa waktu tahun yang lalu di syuting, ya, baru sekarang misalnya, ya, ini kadang-kadang orang itu kan mungkin sensasi, ya Pak ya. Nah, itu makanya hati-hati sekali. Baru cerita saja tidak boleh lah, apalagi menyebarluaskan hasil rekamannya. Ya, itu manusia itu kakean pola ya semono kuwi. Ya wis, itu kan hubungan itu kan rahasia, Pak. Ya, masa kayak kucing. Kucing ngono ketika hubungan suami istri malah teriak-teriak. Ya, itu. Ya, ini manusia. Maka supaya derajat kita mulia di sisi Allah, ya, usahakan serahasia mungkin hubungan suami istri kita. Ya, baik, lanjutkan. Wa an Hakim. Oh ya, sudah ya. 957. Sudah, yang di situ berapa Pak ya? Jadi di bab ini wa'ashiruhunna bil ma'ruf, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Babnya itu babu isrotin nisa. Ya, menggauli istrinya, ya. Ini bab tentang berhubungan suami istri baik dalam konteks tatanan rumah tangga. Saya bertanya, wahai Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaihi? Ya Rasul, apa yang menjadi haknya seorang laki-laki di antara kita, alaihi, yang diwajibkan kepadanya. Jadi maksudnya gini, apa sih kewajiban seorang suami kepada istri kita? Okay. Lalu dijawab sama Rasulullah, qala tud'imuha idza akalta. Tud'imuha, maringi makanan, okay, memberi makan kepada istri, idza akalta, ketika kamu makan. Nah, ini kalau dipahami literal Pak bisa berbahaya. Nah, aku mangan ya bojoku tak pakani. Nah, aku gak mangan ya ora tak pakani.
Ya keluwen temenan wong awake dhewe nang kantor sedina. Nggih. Maksude niku ngeten. Berilah makan istrimu minimal sebagaimana makanan yang kamu konsumsi. Nah, kula jenengan dahare kok sate, ya istrinya minimal juga harus sate. Malah harusnya itu ya sate plus gulai umpama. Ya, seperti itu. Nah, maksudnya memberi makan yang layak, okay? Memberi konsumsi yang selayaknya seperti yang kita konsumsi. Wa taksuha idza tasaita, dan memberi pakaian sebagaimana yang engkau pakai. Nah, ini juga hati-hati. Pak Aunun gawe sarung kok garwane diparingi sarung. Mboten, memberi pakaian yang layak. Oke, selayaknya sebagaimana selayaknya kita memakai baju, memakai pakaian. Ya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Ya. Jadi bojo ya aja dikei daster tok ae. Nggih sampai ngepir pendak suro dicuci misalnya. Nah, ini tidak begitu. Artinya diberi pakaian yang layak. Wala tabribul wajha. Wala tabrib, ya, dan janganlah engkau memukul al wajha, wajahnya. Mbak ya, kalau memang terpaksa harus mukul, ya. Ini makanya di hadis ini sebetulnya seperti di surah An-Nisa ya 34. Di An-Nisa 34 itu wallati takhafuna syuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhunna. Memukul, Pak, ya. Boleh kula jenengan memukul istri itu boleh. Ya, tapi prosesnya setelah istri itu dinasehati sudah melenceng berdasarkan syar'i loh, Pak, ya. Berbeda dengan misalnya istri pirang-pirang sasi gak dibelanjani, akhirnya istrine njaluk, lah pas njaluk malah diseneni sampai dipukuli, lah niki benten malih. Yang betul itu istri yang sudah baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Lah ini kula jenengan tidak boleh. Ya. Kalau terpaksa istri kita melenceng, kita mukul, fala tabribil wajha, jangan memukul wajahnya. Nggih, Masya Allah, penghormatan Muslim, ya, Islam terhadap istri kita itu sungguh luar biasa, Pak. Ya, kita sayangi mereka. Istri itu butuh kasih sayang. Ya. Wala tuqabbih. Nah, tambah elek tambah tuwek, tak bandingno Raffi Ahmad kok ya rodok kacek. Lah niki. Nah, niki keliru niki mangke. Fala tabhu alaihinna sabila. Mencari kesalahan. Walau tuqabbih. Makna yang kedua, ai tad'ul qabha alaiha. Ya. Jadi maksudnya itu jangan mendoakan jelek. Ya. Oh, tak dongakno bojoku ndang mati, ndang rabi meneh. Nauzubillah min dzalik. Nggih. Oh, wis tak dongakno muga-muga bojoku iki ya elek mboten oleh. Nggih. Tidak boleh kula jenengan ndongakno elek terhadap istrinya. Demikian juga sebaliknya. Ya. Sedina gak mulai-mulai, wis sekalian seminggu ra mulai pisan. Ya ora mulai temenan. Umpama nih, gitu. Wala tuqabbih. Wala tahjur illa fil baiti, dan jangan, nah ini, Pak. Jangan menjotak. Apa itu menjotak itu ya? Nah, tahjur itu kalau di Al-Qur'an itu kan wahjuruhunna fil madhaji'i. Memisahkan, ya. Memisahkan mereka, memisahkan istri kita, tapi tidak boleh keluar rumah, Pak. Wahjur fil baiti wala tahjur illa fil baiti, dan janganlah kamu memisahkan diri dengan istrimu kecuali masih tetap dalam satu rumah. Makanya di Al-Qur'an itu kalimatnya wahjuruhunna fil madhaji'i. Nggih. Fil madhaji itu dalam arti bahasane jenengan pisah ranjang, jangan pisah rumah.
bojone rewel, suamine malah los balik nang wong tuane. Lek gak ngono sing wedok diusir balik nang wong tuamu. Ada loh Pak orang kayak gitu. Ngapunten, ada seorang suami yang selama ini menempati rumah istrinya yang notabene warisan dari orang tuanya. Ketika enggak seneng sama istrinya, justru istrinya diusir. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nggih. Ini sudah zolim, tambah lagi kezalimannya menzolimi istrinya. Ini jamaah sekalian, jadi ketika kula jenengan terpaksa harus memisahkan diri, maka berpisahlah, hanya sekedar pisah ranjang. Itu pun maknanya ada dua di sini tafsirnya Pak ya. Ada yang dimaksudkan di sini adalah memisahkan diri itu sampai kepada tidak mau berhubungan suami istri. Ya, sebagai bentuk hukuman. Tapi yang kedua, ini pendapatnya ya, walaupun pisah ranjang tapi masih boleh menggaulinya. Ya apa jeneng kepepet adem-adem, Pak. Ya. Jadi monggo, itu dua pendapat ini. Kalau misalnya suatu saat kita butuh hubungan suami istri, ya monggo kita lakukan. Tapi setelah itu kita pisah ranjang lagi. Bisa nggak kayak gitu ya? Ya. Tapi itu boleh. Nah, yang paling pokok adalah bagaimana kita dalam hal ini adalah mendidik mereka. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madji'i wadribuhunna. Jadi urut-urutannya seperti itu. Kalau kula jenengan mengkhawatirkan istri kita ini membangkang, istri kita ini melawan kita, menentang aturan-aturan yang bersifat nanti menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kula riwayat dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nggih, saya kira itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini hadis-hadis ini hubungannya dengan surah An-Nisa ayat 34 itu, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Intinya adalah kaum laki-laki, suami, bapak, ayah, ya, ini adalah pemimpin dalam rumah tangga. Harus bisa memimpin, yang dipimpin juga harus patuh kepada yang memimpin. Jadi harus ada take and give, harus ada kerjasama yang baik, terutama dalam komunikasi, termasuk juga dengan hal-hal yang hubungannya dengan suami istri. Ya, saya kira itu jamaah sekalian. Kita berdoa kepada Allah, mendoakan saudara-saudara kita yang terkena corona, yang terkena sakit apa saja, dan juga mudah-mudahan bangsa Indonesia yang katanya dikepung bencana, ya Pak ya, sampai gunung-gunung saja berlomba untuk erupsi. Ini di TV loh Pak, saya nirukan di TV loh ya. Nah, dan juga Masya Allah situasi kondisi yang masih belum Pak ya, ini mudah-mudahan dengan kasusnya Abu siapa nih Pak? Abu Duda ya. Abu Janda. Ya, mudah-mudahan kita semuanya saling menghargai, saling menghormati, ya, menjaga keutuhan kebersamaan di bawah NKRI. Insyaallah Allah meridhoi barokah dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna wal mu'minin warhamna wal muslimin warhamna wal hadirin warhamna wal mustami'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim dinana wa dunyana wa aslih a'malana wa hasil maqasidana wa qbi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma sahih ajsadana ya Allah, washfi amradina ya Allah, washfi amradina ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah ibu kami.
Ya Allah, seluruh jamaah kami dan saudara-saudara kami, anggota keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami, sekeluarga kami, putra-putri dan cucu-cucu kami, ya Allah. Sahabat-sahabat kami, kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesehatan, berikan kami kemauan dan kemampuan untuk beribadah kepadamu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami. Ya Allah, berikan kami, bangsa kami, selamat dari musibah, bencana, ya Allah. Ya Allah, andaikan musibah ini sebagai ujian, kuatkan kami menerima ini, ya Allah. Andaikan kami bentuk kasih sayang-Mu, ya Allah. Berikan kami ujian-Mu dengan penuh kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, andaikan ini sebuah peringatan, ya Allah. Jadikan ini sebuah pembelajaran buat kami untuk memperbaiki diri-diri kami, menjadi hamba-Mu yang lebih baik lagi. Namun jangan jadikan azab ini, musibah ini, ya Allah, sebagai awal siksaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikan hidup yang sekali ini, hidup yang mulia, hidup yang istiqamah. Engkau berikan kami limpahan rizki yang halal barakah. Ya Allah, untuk bekal ibadah, berzakat, infak, berhaji, umrah, berziarah ke Makkah, Madinah, ya Allah. Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mendidik putra-putri yang solih-solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah. Ya Allah, suatu saat meninggal kami husnul khatimah, meninggal dalam keadaan akhir kalimat kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi